Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Agnes Nova Fitri. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAIB 25 dengan NIM 140625071. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas sebuah fenomena yang sering banget bikin kita pusing, yaitu tentang sains bertemu dengan keyakinan agama. Nah, sebelum dimulai, coba kalian bayangin, ada seorang dokter muda yang idealis yang baru saja pindah tugas ke sebuah desa kecil yang sangat religius. Ia datang membawa sebuah alat medis yang sangat canggih dan vaksin terbaru. Tetapi pas sampai di sana, ia malah mentok. Kenapa? Karena banyak warga yang tidak diobati secara medis. Salah satu pasien, seorang ibu muda, bilang, "Dok, saya lebih milih doa dan obat tradisional saja. Kalau saya pakai obat dokter, artinya saya nggak percaya sama takdir Tuhan. Pusing nggak kalau kalian jadi dokternya?" Nah, disitulah kita butuh filsafat ilmu untuk membedah masalahnya lewat 3 kacamata utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama yaitu ontologi. Kita lihat dari sisi ontologi. Sederhananya, ontologi itu bicara soal hakikat atau apa sih yang sebenarnya nyata di sini. Nah, dalam kasus dokter tadi, ada benturan antara dua realitas. Yang pertama yaitu si dokter melihat penyakit sebagai sesuatu yang fisik dan biologis, karena ada virus, ada bakteri, dan ada reaksi kimia dari obat. Itulah kenyataan bagi seorang dokter itu. Tapi bagi warga desa, penyakit punya sensi spiritual. Mereka melihat sakit itu sebagai ujian atau takdir dari Tuhan, dan kesembuhan adalah hak prerogatif Tuhan semata. Nah, jadi pada konflik ini sebenarnya bukan cuma soal obat yang mana yang manjur, tapi soal cara pandang mereka tentang hidup yang beda banget. Nah, si dokter ini fokus pada fakta fisik, sementara warga fokus pada makna batin. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Kalau ini bahasnya itu soal gimana sih cara kita tahu kalau itu benar. Nah, si dokter itu kan dapat ilmunya lewat metode ilmiah ya. Seperti ada riset lab, uji klinis, dan bukti statistik yang bisa diukur secara objektif. Sementara warga desa dapat keyakinan itu lewat tradisi turun-temurun dan tafsir agama yang mereka pegang kuat. Nah, di sini filsafat ilmu mengajarkan kita kalau kebenaran itu nggak harus dari satu pintu. Si dokter ini nggak bisa langsung bilang kalau warga itu salah. Justru dokter bisa menjelaskan ilmu medis itu adalah sebuah bentuk ikhtiarnya. Nah, analogi gampangnya itu coba kalian bayangin. Kalian kan percaya keselamatan itu di tangan Tuhan, tapi pas kalian naik motor tetap pakai helm kan? Nah, vaksin atau obatnya itu adalah helmnya. Disinilah epistemologi menjembatani sains dan iman agar enggak saling bertabrakan. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Terakhir kita bahas soal aksiologi. Ini bagian yang membahas soal nilai, etika, dan manfaat ilmu itu sendiri. Dokter ini punya tanggung jawab sosial untuk menyelamatkan nyawa, tetapi dia juga punya etika untuk menghargai hak atau otonomi pasien. Dia itu nggak bisa langsung nyuntik orang sembarangan, nggak bisa langsung maksa gitu ya. Solusinya itu bukan debat kusir, tapi komunikasi yang punya empati.
Dokter ini juga bisa kolaborasi dengan tokoh agama setempat untuk memberi pengertian kalau menjaga kesehatan itu juga bagian dari perintah agama. Di sini ilmu pengetahuan baru bisa benar-benar bermanfaat kalau ia bisa menyatu dengan nilai-nilai di masyarakat, bukan malah merusak nilai itu. Sains butuh agama untuk nilai etikanya, dan agama juga butuh sains untuk penjelasan logisnya. Nah, yang terakhir ini kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, kasus di desa tadi memberitahu kita kalau filsafat ilmu itu bukan cuma teori yang ada di buku tebal dan membosankan, tetapi filsafat ilmu itu adalah alat untuk kita lebih bijak dalam bertindak, terutama ketika logika sains bertemu dengan keyakinan yang mendalam. Ilmu pengetahuan jangan sampai bikin kita sombong, tapi justru bikin kita makin paham betapa luasnya cara manusia memaknai kehidupan. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Agnes Nafasa Fitri dengan NIM 140625071. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.